sini saya akan menjelaskan makalah yang saya buat yang berjudul Pemantauan Gula Darah Real Time dengan Fitur Peringatan Dini untuk Hipoklemia dan Hiperklemia. Dan untuk tugas bahasa Indonesia, dosen pengampunya dari Dr. Muhammad Bayu Firmansyah, MPD. Baik, langsung saja untuk halaman kedua berupa abstrak yang menjelaskan tentang makalah ini. Kedua ada kata pengantar, juga ada data isi, sama bab pendahuluan latar belakang, rumusan masalah, bagaimana peran sistem pemantauan gula darah real time dengan fitur peringatan dini dalam mendeteksi dini episode hipoklemia dan hiperklemia pada pasien diabetes. Sejumlah teknologi ini meningkatkan keamanan, kepatuhan, dan kualitas manajemen diabetes dibanding metode pemantauan konvensional. Apa tantangan dan hambatan dalam penerapan sistem pemantauan real time ini dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia? Menganalisa peran efektivitas sistem pemantauan gula darah real time dengan menggunakan alat CGM yang dilengkapi fitur peringatan dini dalam mendeteksi secara dini episode hipoklemia dan hiperklemia pada pasien diabetes mellitus. Terus ada mengevaluasi manfaat klinis, juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan sistem pemantauan gula darah real time ini. Manfaatnya memperdaya pengetahuan, terus menjadi referensi akademis mengenai efektivitas. Kemudian manfaat praktisnya bagi perawat tenaga kesehatan memberikan pemahaman mendalam tentang teknologi pemantauan gula darah real time. Kemudian bagi keluarga meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini fluktuasi gula darah biar gula darahnya tidak tinggi. Terus juga kalau misal bagi pelayanan kesehatan menjadi pertimbangan dalam pengembangan protokol. Kemudian di bab pembahasan ada kerangka teori. Ini kita berdasarkan teori dari Doretta Oram dan model teknologi dalam perawatan kesehatan. Nah, ada pertama ada self-care diagnosing teori dari Oram, kemudian dari multi teknologi adaptation model. Kemudian metode penulisannya ini berdasarkan analisis, meneliti dan mengevaluasi informasi sumber-sumber ilmiah. Kemudian ada teknologi pemantauan gula darah. Jadi ini kita menggunakan sensor ya. Jadi kita tempelkan ke dalam di lengan itu, nanti bakal bisa mengidentifikasi gula darah secara 24 jam. Nah, ini penggunaannya biasanya dilakukan pergantian 1 minggu sekali. Ada fiturnya, jadi fiturnya itu ada alarm. Jadi ketika kita kekurangan darah atau kelebihan darah itu tiap alarmnya itu berbeda bunyinya. Biar jadi si pengguna dari diabetes mellitus ini dapat mengontrol ketika gula darahnya tinggi, maka harus mengurangi gula dalam pemakaian atau dalam aktivitasnya. Kemudian dampak klinis dan manfaat bagi pasien yang seperti itu, sama ada tantangan dan pertimbangannya. Mungkin tantangannya itu dari anggaran dana. Ini kalau di Amerika itu setiap alatnya itu $5, sekitar 200.000 lah kalau bisa di sini. Nah, itu kalau bisa kita bisa terapkan di Indonesia dengan kalau di Indonesia kan banyak ya. Jadi dengan adanya teknologi ini dapat mengurangi resiko atau mengurangi efek samping dari diabetes. Jadi ketika ada peningkatan gula darah, maka kita sudah tahu dan kita bisa melakukan evaluasi dalam tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga ada integrasi dengan kecerdasan buatan. Jadi nanti mungkin setelah ini mendeteksi alatnya itu bukan dari program manual aja, mungkin dari untuk kedepannya bisa melakukan dengan AI gitu ya. Dan ada juga mekanisme kerjanya itu berdasarkan pengukuran gula darah, kemudian dikirim ke software, lalu dimasukkan ke data yang dibutuhkan untuk pengecekan gula darah. Kemudian yang terakhir ada penutup, juga kesimpulan, dan ada daftar pusaka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum